I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Zaida Alia dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai peristiwa osmosis yang terjadi pada kangkung. Nah, osmosis merupakan suatu proses perpindahan molekul pelarut dari satu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, atau dari satu pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semipermeabel. Keberlangsungan peristiwa osmosis akan terus terjadi sampai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan isotonis tercapai. Hal tersebut ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Adapun tekanan osmosis yang terjadi ketika terdapat perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan yang menghasilkan suatu tekanan. Nah, baik, sebelum kita memulai praktikumnya, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum. Yang pertama itu ada air, lalu ada garam, talenan, timbangan digital, lalu ada kangkung, ini penggaris, pisau, 3 buah gelas yang sudah diberi tanda ya. Di sini saya memberi tanda A, B, dan C. Lalu ada 3 buah sendok. Nah, selanjutnya kita akan memulai praktikumnya. Pertama kita akan memotong kangkungnya terlebih dahulu sepanjang 4 cm. Nah, jadi di sini kita menggunakan penggaris untuk membantu dalam pemotongan kangkungnya agar sama panjang ya. Kita ukur dulu sebanyak 4 cm. Nah, kita potong sisa kangkung. Ya, bentuknya akan seperti ini. Nah, kita sisihkan. Lanjut lagi ke batang kangkung yang lainnya hingga 15 buah. Nah, jadi seperti ini jika kangkung sudah dipotong. Selanjutnya kita akan belah kedua ujung batang kangkungnya ini menjadi 4 seperti ini. Nah, tidak akan berbentuk seperti ini ya teman-teman, ya agak mekar gitu. Terus kita sisihkan, lanjut ke sisa kangkungnya. Nah, setelah semuanya sudah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya kita akan mengukur garam menggunakan timbangan ini. Kita akan menimbang berat garamnya teman-teman. Jadi garam yang dibutuhkan itu sebanyak 5 gram dan 15 gram. Ini kita letak di gelas B terlebih dahulu. Garamnya sebanyak 5 gram. Ini sudah 5 gram ya. Selanjutnya kita ke gelas C
sebanyak 15 gram. Nah, sudah 15 gram. Lalu kita akan mengukur air masing-masing gelasnya sebanyak 100 gram. 100 mili ya teman-teman. Lalu kita pilih guys. Nah, selanjutnya kita akan mengaduk gelas B dan C nya agar larut garamnya. Nah, setelah larut, selanjutnya kita akan memasukkan batang tadi itu, kita bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Jadi satu gelas sebanyak 5 buah batang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk batang A. Ini 1, 2, 3, 4, 5, yaitu batang B. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk batang C. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan stopwatch. Kita akan menyiapkan timer selama 30 menit. Akan memasukkan secara bersamaan. Tapi karena saya cuma sendiri di sini, jadi saya berusaha secepat mungkin ya. Oke, lalu kita atur selama 30 menit. Nah, kita akan menunggu. Jadi kita akan menunggu 30 menit hingga terjadi perubahan. Selain itu, kita juga akan mengamati perubahan yang terjadi pada batang kangkung ini selama 30 menit ke depan. Nah, baik teman-teman, setelah 30 menit kita akan melihat perubahan apa yang terjadi pada batang-batang kangkung berikut ya. Pertama kita akan melihat dari pertama kita akan melihat dari batang A terlebih dahulu. Nah, kita dapat melihat kalau dia semakin mekar ya, juga batangnya itu masih tetap kaku seperti sedia kala. Jika dibandingkan dengan batang B, ini batang A, batang B, dan batang C, kita melihat perubahannya ya, bahwa batang A itu lebih gemuk, lebih besar daripada batang B dan batang C. Nah, di sini kita melihat kalau perbandingan batang B dan batang C itu tidak terlalu jauh berbeda, tapi batang C ini lebih kisut daripada batang B. Nah, lalu batang B dan batang C ini juga lebih lunak daripada batang A tadi. Ya, di sini tuh kita lihat ya, kayak di sini tuh batang C itu lembek banget ya, lunak banget. Kalau batang yang B ini masih agak kaku tapi dia lentur. Kalau batang A yang tadi dia tuh masih keras nih, dengar suaranya, terus dia masih keras, masih kaku. Nah, seperti itu. Berarti percobaan osmosis ini larutan garam, air garam ini masuk ke dalam batang kangkung ini ya kan. Nah, jadi dari percobaan tadi dapat kita lihat kalau kangkung yang terdapat
larutan garamnya itu lebih lunak daripada kangkung yang tidak memiliki larutan garam. Berarti air garam itu masuk ke dalam batang kangkung ini sehingga dia menjadi lunak ya. Seperti itu. Itu tadi percobaan praktikum tekanan osmosis yang terjadi pada batang kangkung dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.